Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang menelaah struktur surat pribadi. Jadi kita lanjutkan ya pembelajaran sebelumnya. Kalau sebelumnya kita belajar tentang ciri-ciri dari surat pribadi dan surat dinas, kali ini kita masuk ke tahap berikutnya yaitu menelaah struktur surat pribadi. Pada pembelajaran kali ini, tujuan kita belajar hari ini adalah kalian dapat menelaah struktur dari surat pribadi. Langsung saja kita lihat ke contoh. Nah, perhatikan contoh surat pribadi berikut. Unggaran 20 Mei 2018. Sahabatku Galuh Permani di Unggaran. Salam persahabatan. Hai, apa kabarmu? Bagaimana keadaanmu di sana? Semoga senantiasa sehat serta bahagia. Apa kamu masih memelihara kucing? Aku sangat rindu candaanmu loh, Lu. Kamu pasti sekarang sudah tambah cantik ya, Lu. Galuh, sahabat karibku. Sejak kita berdua terpisah karena kepindahan keluargamu, berbagai hal telah terjadi di sini. Di kota tempat kita menghabiskan masa kecil. Sekarang, kota ini sudah jauh berbeda dari saat kita kecil dulu. Ya, kota ini berkembang pesat. Taman dan lapangan yang dulu menjadi tempat bermain teman-teman kita, sekarang sudah berganti menjadi bangunan-bangunan tinggi. Gedung bertingkat yang berubah fungsi menjadi mal atau tempat berbelanja. Loh, sekian dulu ya suratku ini. Sampaikan salamku untuk ayah dan ibumu. Dan jangan lupa segera membalasnya ya. Segera aku tunggu kabarmu. Sampai jumpa, sahabatmu Indah Pertiwi. Baik, kita perhatikan contoh surat ini ya. Jadi di sini sudah ada bagian-bagiannya. Nah, bagian-bagian di sini adalah unsur atau struktur dari surat pribadi. Tata urutannya harus sesuai sama seperti yang di sini. Tidak bisa dibolak-balik ya tata urutannya karena ini memang sudah jadi aturannya. Jadi tata urutannya yang pertama untuk surat pribadi diawali dengan tempat dan tanggal surat. Nah, tempat dan tanggal surat di sini berfungsi agar pembaca tahu kapan surat ini dibuat dan di mana surat ini dibuat. Setelah itu, ke bagian kedua yaitu alamat surat. Nah, alamat surat di sini fungsinya agar pembaca tahu surat ini ditujukan untuk siapa. Nah, di sini jelas bahwasanya surat ini ditujukan untuk Galuh Permani di Unggaran. Kemudian salam pembuka. Pada bagian salam pembuka ini fungsinya untuk menyapa, ya, menyapa orang yang dikirimi surat, atau bisa juga mengucapkan doa ya, yaitu berupa salam. Kalau di agama Islam biasanya kita kenal dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ucapan doa ya, salamnya berupa doa. Nah, di sini bagian salam pembuka. Karena ini surat pribadi, maka tidak ada pakem khusus untuk pembuatan salam pembuka. Nanti berbeda dengan surat dinas ya. Kalau kita masuk pembelajaran berikutnya, kita lihat bersama nanti surat dinas bagaimana salam pembukanya. Setelah itu bagian pembuka di sini fungsinya untuk mengawali surat. Biasanya menanyakan hal-hal sederhana, bisa berupa kabar. Di sini menanyakan kabar ya. Bagaimana kabarmu di sana? Nah, hal-hal untuk mengawali pembicaraan, yaitu bagian pembuka surat, untuk mengawali isi surat, mengawali surat. Nah, setelah bagian pembuka, paragraf berikutnya biasanya diikuti dengan isi. Nah, isi di sini adalah tujuan atau hal yang ingin disampaikan di dalam surat ini. Nah, maksud surat ini ingin menyampaikan apa? Nah, di surat ini terlihat jelas bahwasanya isinya membahas tentang kondisi kota Indah Pertiwi ya, yang disampaikan kepada Galuh. Kemudian setelah isi, bagian akhir yaitu penutup. Penutup di sini fungsinya untuk mengakhiri surat. Bisa berupa harapan ya di sini, bisa berupa harapan, doa dan lain sebagainya. Kemudian setelah penutup juga diakhiri dengan salam penutup. Kalau tadi di awal dengan salam pembuka, maka setelah ditutup juga diakhiri dengan salam penutup, yaitu sapaan akhir. Bisa juga berupa doa ya di akhir. Kemudian setelah selesai salam penutup, jangan lupa di bagian akhir surat harus terdapat tanda tangan dan nama pembuat surat. Fungsinya untuk apa? Supaya pembaca tahu surat ini dikirim oleh siapa. Kalau tidak ada kan kita bingung siapa yang mengirim surat untuk kita. Kita tidak tahu siapa nama pengirimnya. Nah, jadi itu kurang lebih struktur dari surat pribadi. Oke, untuk pembelajaran pagi hari ini cukup ya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.